Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Noviana Madani dari kelas 11 AGN 1. Kali ini saya akan mempresentasikan KD 2, melaksanakan pengurusan jenazah. A. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia, maka yang harus dikabulkan oleh keluarganya yaitu memandikan, mengkafani, dan menguburnya. Namun sebelum dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti A. Pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. B. Tutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan sebagai penutup auratnya. C. Ditempatkan di tempat yang jauh dari jangkauan binatang. D. Bagi sahabat dan keluarganya dilarang mencium mayat. B. Perawat jenazah. 1. Memandikan jenazah. A. Syarat wajib memandikan jenazah. 1. Jenazah itu orang Islam, apapun ras, mazhab, ras, suku, dan profesinya. B. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. 2. Yang berhak memandikan jenazah. A. Apabila jenazah itu laki-laki, hendaklah laki-laki yang memandikan. Perempuan tidak boleh memandikan laki-laki kecuali muhramnya. B. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah perempuan yang memandikannya. Laki-laki tidak boleh kecuali suaminya. C. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Dari jika jenazah itu seorang suami, istri lebih berhak memandikannya. Kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Berikut tata cara memandikan jenazah. A. Ditempatkan di tempat yang tertutup agar hanya yang melihat yang memandikannya saja. B. Mayat ditempatkan di tempat yang tinggi seperti di pantai. C. Dipakaikan kain penutup agar tidak terlihat auratnya. D. Mayat didudukkan atau disandarkan di saku perutnya sambil ditekan-tekan agar kotorannya keluar. Lalu dibersihkan dan boleh menggunakan wangi-wangian. E. Setelah itu membersihkan bagian mulut si mayat. F. Membersihkan semua kotoran dan najis. G. Mewudukan setelah dibasuh seluruh badan. H. Disunahkan membasuh 3-5 kali. 2. Mengafani jenazah. Setelah selesai dimandikan, selanjutnya jenazah dikafani. Pembelian kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri. Kain kafan paling tidak 1 lapis, setidaknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Abu Salamah radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, berapa lapis kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Cara membungkusnya adalah hamparan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya, dengan posisi tangan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri, dan tidak boleh asal-asalan. 3. Menyolati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam Islam berhak untuk disolatkan. Sabda Rasulullah SAW, solatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Darayutni. Dengan demikian jelaslah bahwa orang-orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disolati. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah A. Suci baik badan, kafan maupun tempat. Sudah dimandikan dan dikafani. Jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah sebagai berikut. A. Jenazah diletakkan di depan jamaah apabila laki-laki imam berdiri di dekat kepala jenazah dan apabila perempuan di dekat perut. B. Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau saf. C. Mula-mula semua jenazah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat itu ada yang dibaca dalam hati dan ada yang dilafalkan. Jika dilafalkan, maka bacanya sebagai berikut. Usolli ala hadal mayyiti 4 takbiratin mardaril kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berhak solat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala.
Kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir yang pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah berikut: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya, ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah dia, sejahterakanlah ia, maafkan kesalahannya. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut: Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Artinya, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. Membaca salam sambil menoleh ke kanan dan kiri. 4. Mengubur jenazah. Ada beberapa penjelasan mengenai mengubur jenazah, yaitu Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. B. Sebaiknya mengubur jenazah pada siang hari. Mengubur pada malam hari diperbolehkan apabila yang menyengat atau sebab lainnya. C. Anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya. Lalu beliau duduk di tepi kubur lalu bersabda, luaskan pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. D. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sesuai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang dalam satu liang kubur. Dahulukanlah, masukkanlah lebih dulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Hadis riwayat Hazai dan Tirmizi dalam Hisyam bin Amir radhiyallahu anhu. Bacaan menletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dalam riwayat lain Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah wa ala sunnati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama Rasulullah SAW. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga adalah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan hutang-hutang si mayat jika ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai kehadiran Tuhan, karena hutangnya sampai dibayar dahulu hutangnya, yaitu oleh keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. C. Takziah melayat. Takziah atau melayat adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat untuk menguji orang-orang terkena musibah. Orang laki-laki takziah disebut muazziyin dan muazziyat bagi perempuan. Umayyah radhiyallahu mengatakan bahwa anak perempuan Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk memanggil dan memberitahu beliau bahwa anaknya dalam keadaan hampir mati. Lalu beliau bersabda, kembalilah engkau kepadanya. Katakanlah bahwa segala yang diambil, yang diberikan, bahkan apapun yang ada di hadapan kita, kepunyaan Allah. Dialah yang menentukan ajalnya, maka suruhlah ia bersabar dan tunduk kepada perintah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adab orang bertakziah antara lain sebagai berikut: A. Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampun terhadap orang yang meninggal setelah kesabaran bagi orang yang ditinggal. B. Hindarilah pembicaraan yang menambah sedikit keluarga yang ditimpa musibah. C. Usahakan turut melayati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. D. Hindarilah canda tawa apabila sampai berbahak-bahak. E. Membuat makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. D. Ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Pada zaman awal Islam, Rasulullah SAW melarang berziarah ke kubur karena dikhawatirkan akan melakukan hal yang tidak baik seperti bersedih dan lain-lain. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan berziarah dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayat. Hal ini dapat mengingat kita akan kematian Rasulullah. Hikmah dari ziarah kubur antara lain: A. Mengingat kematian. B.
B. Dapat bersikap zuhud, menjauhkan diri dari sifat keduniawian. C. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. D. Mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, menerima amal baiknya dan mendapat ridhonya. Adab dan etika berziarah kubur yaitu A. Ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Sesampai di pintu kubur, ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya ahli kubur, fa inna insyaallahu bikum lahikun. Artinya, keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insyaallah kami akan bertemu dengan kamu semua. Hadis riwayat Tirmizi. C. Tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. D. Berdoa minta ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. E. Diusahakan tidak berjalan melangkahi kubur atau menduduki nisan atau tanda kubur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.